welcome back to my YouTube channel. Masih kembali lagi bersama aku Putri PJ. Jadi aku mau ceritain perjalanan aku sebelum aku pakai Brilliant Skin. Sebelum aku cerita story aku, kalian subscribe channel YouTube aku untuk mensupport aku agar aku lebih semangat lagi. Dan makasih untuk yang udah subscribe dan udah nonton video aku. Jadi lanjut aja, kita cerita ke story aku sebelum aku pakai Brilliant Skin. Jadi aku pakai itu udah banyak banget sih sebenarnya ya, tapi aku sebelumnya aja. Jadi sebelum aku pakai Brilliant Skin itu aku pakainya MS Glow. Memang kalian boleh lihat video aku sebelumnya, aku pernah review MS Glow. Jadi aku udah pakai MS Glow itu 3 paket ya. Aku udah beli itu selama 3 paket itu selama kurang lebih 3 bulan or 4 bulanan gitu. Tapi sebelum aku pakai MS Glow, sebenarnya aku tuh udah banyak banget pakai yang lainnya, tapi aku mau cerita ke MS Glow. Kenapa aku bisa beralih ke Brilliant? Karena di awal aku pakai MS Glow memang jerawat aku banyak kayak purging, breakout gitulah. Tapi kata orang MS Glow nya aku disuruh terusin. Oke, aku terusin. Nah, nggak taunya pas selama 1 paket habis, bagus tuh baju aku bersih gitu. Tapi ternyata pas aku nambah untuk beli paket selanjutnya, tapi tetap pakai yang paket acne, aku nggak tahu kenapa jadinya tuh jerawat aku muncul lagi. Entah, padahal aku tuh belinya itu di tempat yang sama gitu. Aku ordernya di tempat yang sama. Aku beli di MS Glow di Jakarta Selatan. Itu benar-benar visualnya kan, tapi aku juga nggak tahu itu kenapa bisa jadi jerawatan lagi. Aku nggak ngerti, mungkin apa karena aku salah makan atau kayak gimana. Aku juga nggak bisa menyalahkan si MS Glow nya gitu. Mungkin emang karena aku emang nggak cocok sama MS Glow atau kayak gimana kan. Mungkin kan di sini juga ada yang cocok, ada yang enggak. Mungkin aku dicocok di awal-awal aja atau kayak gimana, aku juga kurang tahu sih, makanya kenapa. Nah, aku terusin lagi tuh di paket kedua, walaupun timbul lagi jerawat aku dan jadi banyak banget itu. Aku terusin karena di paket sebelumnya aku pernah kayak gitu juga, terus aku terusin sembuh gitu kan, bersih. Tapi ternyata malah nggak bersih, malah tambah banyak banget sampai aku beli serum acne nya. Kalian juga bisa lihat aku punya serum acne. Sorry ada suara motor. Lanjut ya. Aku punya serum acne, aku punya red jelly dan sebagainya, untuk sampai yang scrub itu loh, peel scrub yang warna hijau juga aku punya. Udah banyak banget deh. Saking aku tuh udah percaya banget sama si MS Glow, karena memang sebelumnya aku paket sebelumnya tuh bikin wajah aku bersih gitu kan, sampai aku tuh punya yang buat eye creamnya juga gitu kan. Nah, semua udah pakai, aku beli saking aku percayanya. Katanya jerawat aku malah tambah parah, dan sampai di situ aku terus lanjutin sampai di paket ketiga, tapi masih nggak kunjung sembuh. Jadi mungkin aku ngerasa kalau di aku tuh memang nggak cocok gitu. Makanya kenapa sebenarnya sayang banget sih, karena udah banyak banget yang aku beli gitu loh dari produk-produk dari MS Glow, dari red jelly, saking aku udah percayanya gitu. Kalau aku tuh cocok di MS Glow, tapi ternyata enggak. Tapi ya udahlah gitu, karena aku juga maunya kan punya wajah tuh nggak jerawatan ya. Masa aku udah sampai sebanyak itu aku beli, aku nggak sembuh-sembuh gitu. Akhirnya aku stop. Aku ngerasa aku udah nggak cocok. Tapi aku juga nggak nyalahin MS Glow ya. Di sini aku nggak nyalahin MS Glow. Kalau MS Glow tuh nggak bagus, MS Glow tuh bagus, tapi mungkin di akunya aja yang nggak cocok sama MS Glow nya. Karena di sini juga masih banyak juga kan yang lainnya juga ada cocok sama MS Glow, tapi mungkin di akunya aja gitu. Karena di sini masing-masing jenis kulit kan beda-beda. Di situ makanya aku ketemu lah sama si Brilliant Skin. Aku boleh lihat review-review, terus aku ternyata oh ya udah deh aku coba si Brilliant Skin gitu. Karena aku order tuh dari yang di Malaysia, terus yang keduanya baru dari yang Shopee itu. Dan ternyata Shopee kan sama originalnya gitu. Ya udah akhirnya aku langgananin lah di Shopee itu. Aku beli di Shopee sampai sekarang, dan aku senang banget sih. Dari selama aku pakai skincare, dari semuanya sebelum MS Glow pun aku udah banyak banget klinik-klinik kecantikan, bahkan dokter-dokter kulit pun yang udah aku jalanin, sampai obat suplemen dari dalam pun aku minum untuk jerawat yang dari dokter kulit itu, yang pernah aku review juga.
udah pernah aku coba juga, dan baru cuma Brilliant Skin yang bikin wajah aku sampai bersih dari jerawat sih sampai sekarang. Yang udah sampai berbulan-bulan tuh masih tetap bersih jerawatnya dan gak balik virgin lagi gitu. Tapi sih aku harap semoga si Brilliant Skin ini bisa bikin wajah aku tuh terus seperti ini dan gak balik breakout lagi. Yang jelas sih sampai saat ini aku masih ngerasa aman-aman aja selama aku pakai si Brilliant Skin. Aku nggak ngerasain efek-efek yang bikin berbahaya atau kayak gimana, aku nggak ngerasa. Memang di awal aku cerita lagi soal yang Brilliant Skin ya, di awal aku pakai Brilliant Skin itu ngerasa kayak panas, ada merahnya tapi nggak terlalu merah banget kayak kebakar itu, nggak sama sekali. Kalau banyak juga yang tanya ke aku soal gatel, memang ada sedikit gatel, tapi kalau di aku nggak garuk, tapi aku kayak ditek gitu dong gitu, kayak ada yang gatel ya udah tek gitu, ntar lama-lama hilang gitu. Itu buat kayak kita, biar kita tuh nggak, kalau kita garuk itu kan malah jadinya lecet, jadi malah luka takutnya kan. Kalau kita nggak inget gitu, kita asal garuk karena gatel gitu aja, ya udah akhirnya lecet, ntar malah jadi nggak baik jadinya buat di kulit. Karena kan kalau kulit yang lagi terkelupas kita garuk kan malah jadinya cepat lecetnya gitu. Karena juga aku udah percaya sama si Brilliant Skin, makanya kenapa aku terus lanjutin sampai sekarang. Dan ya ternyata benar kepercayaan aku, memang si Brilliant Skin itu bagus. Awalnya memang aku enggak ngerasa tuh kayak gini, kok kenapa ya, kok panas banget gitu, wajah aku tuh kayak panas banget kalau aku lagi cuci wajah. Pas kena sabunnya itu kayak ngerasa panas banget. Kalian mungkin ada yang ngerasain juga sama kayak aku ngerasa panas banget, tapi itu cuma sesaat aja ngerasainnya, tapi setelah itu udah nggak ngerasain sama sekali. Sampai sekarang pun aku udah nggak ngerasain. Mungkin dirasainnya waktu di awal-awal itu pas selama aku pakai toner sama cuci wajah aja sih. Setelah itu udah nggak ngerasain gitu. Dan lama kelamaan aku cuci wajah sampai saat ini, atau aku pakai toner pun udah nggak ngerasa panas seperti atau kayak gimana, udah nggak ngerasa sama sekali, udah biasa aja gitu. Dan memang di sini wajah aku udah bener-bener bersih banget, nggak ada jerawat. Kalau jerawat pun ada 1-2 kalau lagi haid, emang kebetulan juga aku lagi haid. Dan tapi di sini aku beneran bersih ya, tuh nggak ada gitu. Dan sebenarnya aku udah nggak pakai Rejuve, tapi aku udah pakainya whitening. Nanti video aku yang whiteningnya aku bakal review yang whitening, tapi nggak sekarang, nanti tunggu ya review aku yang whitening soal perjalanan aku memakai skincare sebelum Brilliant sampai aku pakai Brilliant, aku rasanya seperti apa, kayak gimana gitu. Mungkin kan kalian banyak banget yang tanya gitu kan soal perih merah kok jadi gatel gitu. Ya sabar-sabarin aja guys, mungkin itu kan efek dari proses kerjanya si Rejuve-nya itu. Aku juga ngerasain seperti itu kok. Tapi kalau misalkan kalian lagi sabunan itu, misalnya lagi cuci wajah, kalian tuh jangan lama-lama cuci wajahnya dan jangan digosok banget gitu, jangan terlalu strong diaplikasikannya, cukup dipijit-pijit gitu aja, udah langsung dibilas lagi, nggak usah terlalu lama-lama, karena itu yang bikin takutnya jadi iritasi gitu, nanti malah jadinya kebakar. Karena kan Rejuve itu kan emang dosisnya strong ya menurut aku. Apapun kalian, misalkan kalian lagi pakai Rejuve, kalian aplikasikannya nggak perlu harus digosok-gosok gitu, cukup pelan-pelan aja. Baik sabun, toner ataupun krimnya, kalian cukup aplikasi secara lembut aja gitu. Dan untuk pemakaiannya kalian tuh nggak perlu pakai terlalu banyak-banyak ya. Untuk toner ataupun krimnya ya secukupnya aja, nggak perlu kalian tebel-tebel pakainya. Dan di sini aku nggak pernah maksa kalian buat pakai apa yang aku pakai, jadi aku hanya men-sharing aja tentang perjalanan dan apa yang aku pakai selama ini sampai sekarang, dan apa hasilnya seperti apa. Kalau bagus pasti aku bakal sharing ke kalian, dan semoga apa yang aku sharing saat ini itu bermanfaat buat kalian. Gitu aja sih sampai sini video aku. Jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube aku agar aku bisa lebih semangat lagi
men-sharing soal produk-produk yang aku pakai. Tapi sebelumnya aku mau mohon maaf kalau misalkan video aku ada yang kurang jelas, karena aku selalu bikin videonya tuh malam banget. Jadi aku mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang jelas. Tapi kalian misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh kalian klik di kolom komentar, nanti aku bisa balas satu persatu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga video aku lebih bermanfaat. Thank you for watching, bye.